Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama JTV Channel, ya tentunya masih dalam acara Nalasirah, Napak Tilas Situs Sejarah. Baik teman-teman, apa kabarnya? Dimanapun Anda berada, semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan sedikit pun, sehingga bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Oke teman-teman, seperti biasa, tim dari Nalasirah akan mengunjungi sebuah tempat yang memang tentunya tempat itu tidak akan lepas kaitannya dengan perjalanan sejarah di masa lalu. Ya, tempat-tempat itu adalah memang kita bisa memetik hikmah dan pelajaran dari tempat tersebut. Ya, sungguh akan sangat menarik bila kita bisa mengetahui lebih mendalam mengenai sejarah dari lokasi tersebut. Dan tempat apa nanti akan kita kunjungi, nanti akan kita lihat sama-sama, dan kita akan mencoba terus mencari informasi mengenai keberadaan tempat tersebut dan bagaimana kisahnya. Ya tentunya kita memang berdasarkan informasi ataupun masukan-masukan dari teman-teman semua untuk mengunjungi tempat itu. Nah, itu tempat ini, di mana tempat ini lokasinya itu di kawasan Desa Bitung Sari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Ya sama-sama kita ketahui, daerah Kecamatan Ciawi itu letaknya berada di kawasan Bogor bagian selatan. Ya tentunya Bogor bagian selatan ini juga tidak kalah seperti kawasan Bogor lainnya. Masih banyak terdapat tempat-tempat yang memiliki perjalanan panjang sejarah yang berada di kawasan ini. Khususnya adalah mengenai sejarah dari Kerajaan Pajajaran itu sendiri. Nah, yang akan kita kunjungi adalah merupakan tentunya adalah kaitan dengan Kerajaan Pajajaran, yang dimana tempat tersebut merupakan berdasarkan informasi dan liputan yang kami terima adalah merupakan petilasan dari Eyang Surya Kencana. Ya, sama-sama kita ketahui Eyang Surya Kencana adalah merupakan raja terakhir dari Kerajaan Pajajaran, yang sehingganya meninggalkan kerajaan tersebut demi tidak terjadinya pertumpahan darah sesama saudaranya sendiri. Nah, dalam rangka apa sebetulnya Eyang Surya Kencana berada di tempat tersebut dan bagaimana sih tempat tersebut dan kisahnya? Tentu kita akan sama-sama melihat dan kita akan menggali lebih dalam lagi. Nah, sebelum kita menuju ke sana, saya teringatkan kepada teman-teman semua seperti biasa untuk selalu mendoakan channel kita agar semakin berkembang, karena doa itu adalah merupakan suatu hal yang sangat berharga dan harapan untuk semua orang. Dan tentunya untuk selalu mensubscribe, bagi yang belum subscribe tentunya like, share, dan komen, dan juga bisa melalui DM di akun Instagram kita yaitu JTV Channel. Silakan teman-teman, ada yang ingin menyampaikan saran, kritik, ataupun ada yang ingin menyampaikan informasi mengenai tempat bersejarah, baik itu makam, situs, atau apapun itu yang tentunya ada catatan sejarahnya tersendiri. Oke, kita tidak usah menunggu lama-lama teman-teman. Kita akan segera meluncur ke lokasi tersebut. Baik, ikuti terus perjalanan dari tim Nalasirah, Napak Tilas Situs Sejarah. Teman-teman, saat ini saya sudah berada di kawasan Desa Bitung Sari, tepatnya Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, dan tim dari Nalasirah saat ini sudah berada di lokasi petilasan dari Eyang Surya Kencana. Ya, dimana di sini Eyang Surya Kencana yang gimana sama-sama kita ketahui bahwasanya Eyang Surya Kencana adalah merupakan raja terakhir dari Kerajaan Pajajaran, dan kita akan sama-sama lihat bentuk dari petilasan dari Eyang Surya Kencana. Yang berdasarkan informasi, ciri dari petilasan Eyang Surya Kencana itu adalah makamnya itu
petilasan itu dilapisi oleh keramik hijau dan di tengahnya terdapat sebuah pohon yang lumayan cukup tinggi. Baik, nah jadi jika saya lihat di sebelah kanan saya terdapat sebuah makam yang memang di keramik hijau dan terdapat sebuah pohon. Mari kita akan lihat petilasan dari Eyang Surya Kencana. Baik teman-teman, berikut ini adalah merupakan petilasan dari Eyang Surya Kencana. Dan bisa kita lihat sekali terdapat dua buah batu, yang dimana yang satu ini batunya begitu bulat besar dan satunya batunya kecil. Dan batu ini dilapisi oleh kain putih yang sangat terlihat jelas sekali. Kain putih tersebut memang sudah sangat lama sekali. Nah, ini disinyalir adalah merupakan petilasan dari Eyang Surya Kencana. Kenapa ini merupakan petilasan dari Eyang Surya Kencana? Karena memang berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar dan cerita dari turun-temurun, bahwasanya Eyang Surya Kencana pernah melakukan satu tirakat di sini dalam perjalanan beliau pada saat itu. Dan jika kita lihat, lokasi dari Desa Bitung Sari ini pun tidak begitu jauh dengan lokasi Bukit Badigu Rancamaya. Yang sama-sama kita ketahui, Bukit Badigu Rancamaya adalah sebuah tempat yang memang dikeramatkan oleh kerajaan Pajajaran pada saat itu. Memang sering dilakukan meditasi atau pertapan oleh Sang Prabu Siliwangi. Dan uniknya dari makam ini terdapat di tengahnya adalah sebuah pohon yang paling atasnya terlihat sangat indah sekali, kembang yang tumbuh seperti itu. Nah, inilah sebuah bukti bahwasanya kita tidak bisa menghilangkan jejak sejarah. Kita harus selalu mengikuti dan mempelajari perjalanan sejarah itu sendiri. Yang sama-sama diketahui bahwasanya petilasan dari Eyang Surya Kencana itu sangat banyak sekali di kawasan Jawa Barat ini. Apalagi di kawasan Bogor ini sangat begitu banyak petilasan dari Eyang Surya Kencana. Dan di kawasan ini memang bukan hanya petilasan dari Eyang Surya Kencana, tapi terdapat beberapa makam karena masuk di dalam kawasan pemakaman. Dan sungguh ini adalah menjadi sebuah catatan menarik untuk kita bersama. Bahwasanya ya tokoh-tokoh terdahulu pun jika melakukan satu kegiatan atau mungkin pada kala itu suatu pertapan bermohon, tentunya tempat tersebut di masa yang akan datang sangat bermanfaat untuk kehidupan masyarakat di sekitar. Nah, selain dari petilasan Eyang Surya Kencana ini, di sini pun terdapat ada dua buah makam yang memang begitu sangat menarik dari bentuk makam itu. Kita sama-sama menuju ke sana. Dua buah makam yang dimana di balik bangunan ini ada dua buah makam yang kita lihat nanti. Ini makam tidak seperti biasanya pada umumnya. Nah, inilah dua buah makam, bisa dilihat teman-teman, yang sangat dirawat sekali, diurus. Wow, jangan sungguh spektakulernya. Salah satu makam ini adalah ukurannya yang begitu sangat panjang, yang kurang lebihnya ini panjangnya kurang lebihnya ada 4 meter. Bahwasanya makam ini adalah merupakan makam yang bernama Abdurrahman bin Abdul Hakim, dan sebelahnya ini adalah merupakan makam Yusuf Maulana bin Umar Saleh. Dari informasi yang kami terima, makam ini sangat banyak sekali yang berkunjung ke sini, yang menziarahi ke sini, sehingga dibangunlah sebuah bangunan untuk orang-orang yang melakukan berziarah ke sini. Bahkan orang-orang yang melakukan berziarah ke sini, mereka pun tidak hanya berziarah untuk kedua buah makam ini, tapi mereka pun bisa berziarah untuk petilasan dari Eyang Surya Kencana. Jadi sungguhnya memang kawasan ini kawasan yang begitu sangat bersejarah, karena di kawasan ini ya terdapat 3 buah makam yang merupakan tokoh terdahulu yang sangat berjasa sekali. Ya sama-sama ketahui bahwasanya Desa Bitung Sari ini adalah merupakan desa yang berlokasi di Kecamatan Ciawi, yang memang berdekatan sekali dengan kawasan Rancamaya dan pun berdekatan dengan kawasan Cikretek atau Cimandi Pancawati.
Nah ini memang pada kala itu kalau kita melihat dari sejarahnya itu memang merupakan mengingat sejarah yang begitu kuat. Apalagi lokasi ini pun tidak berjauhan dengan Cimande yang sama-sama kita ketahui bahwasanya Cimande adalah awal mula silat, terkenal dengan ilmu pencak silat dan ilmu pengobatannya. Nah ini adalah merupakan satu bukti bahwasanya memang kawasan ini tentunya memiliki nilai catatan sejarah yang begitu sangat kuat, yang begitu sangat kental, sehingga sudah sepatutnya harus sama-sama diperdalam, hal sama ditelaah dan bisa dapat diketahui untuk baik kitanya ataupun untuk di generasi yang akan datang. Dan memang menariknya di kawasan pemakaman ini, jadi pemakaman yang ada di sini, makam-makam yang ada di sini atau persilatan yang ada di sini itu dilapisi oleh keramik yang berwarna hijau. Jadi makam yang dilapisi oleh keramik berwarna hijau bukan hanya kedua buah makam ini, termasuk makam petilasan dari yang Surya Kencana ataupun terdapat beberapa makam yang lain sama-sama dikeramiki yang dilapisi oleh keramik berwarna hijau. Jadi seakan-akan itu merupakan sebuah pertanda atau merupakan sebuah simbol bahwasanya makam tersebut adalah memang makam merupakan tokoh terdahulu. Jadi tentunya pembangunan dibuatnya makam ini dengan keramik berwarna hijau ini tentu bukan hanya sekedar membangun belaka, tapi mempunyai niat dan tujuan tertentu sehingga orang-orang dapat lebih mudah untuk mengenalinya makam siapakah tersebut. Seperti contoh yang tadi setelah saya sampaikan, di mana bahwasanya penjelasan dari yang Surya Kencana ataupun makam dari Abdurrahman bin Abdul Hakim yang begitu sangat panjang sekali, yang kurang lebih luas panjangnya itu sampai 4 meter, ataupun yang di sebelah makam Abdurrahman bin Abdul Hakim itu terdapat makam Maulana bintu Masalah. Nah, ini memang sangat menarik. Apakah memang antara yang Surya Kencana dengan Abdurrahman bin Abdul Hakim atau Yusuf Maulana bin Masalah terdapat keterkaitan satu sama lainnya? Apakah itu merupakan seorang pengawal dari yang Surya Kencana sendiri ataukah sebaliknya? Nah itu memang yang kita masih menjadi misteri. Ya memang kembali lagi memang sangat minimnya sekali informasi mengenai sosok-sosok tokoh-tokoh yang berada di makam ini. Ya, karena kenapa? Yaitu minimnya literatur ataupun informasi-informasi dari yang sebelumnya untuk kepada generasi yang akan datang. Makanya harapan kita tentunya alangkah lebih baiknya informasi-informasi dapat bisa lebih jelas lagi disosialisasikan, diinformasikan kepada masyarakat luas. Ya, seperti makam-makam siapa ataupun peran dan fungsinya apa, jasanya apa dan kegiatannya apa, sehingga dapat bermanfaat untuk generasi yang akan datangnya, sehingga selalu tidak menjadi misteri dan menjadi selalu tanda tanya, sehingga timbulnya penafsiran-penafsiran liar. Jadi bukan hanya khusus di lokasi ini pun berlaku untuk, ya harapan kita berlaku untuk di semua wilayah. Ya ketika ada sebuah situs sejarah ataupun sebuah makam yang di mana ataupun itu petilasan merupakan diduga atau disinyalir tokoh terdahulu, alangkah lebih baiknya bisa terdapat informasi yang lebih jelas sehingga dapat bermanfaat, sehingga tidak menjadi penafsiran liar ataupun menjadi misteri dan misteri yang tidak pernah habis dari generasi sampai ke generasi yang akan datang. Ya tentunya ini akan menguras energi dan akan menjadi informasi-informasi yang kurang baik bagi generasi yang akan datang, sehingganya yang terburuknya sehingga generasi yang akan datang
akan lebih apatis lagi terhadap sejarah di masa lalu, akan lebih apatis lagi untuk mempelajari perjalanan sejarah-sejarah tokoh-tokoh terdahulu. Karena apa? Karena penuhnya kemisterian itu ataupun informasi yang tidak jelas itu. Baik teman-teman, lebih kurangnya kami mohon maaf. Sekian penelusuran dari tim Nalasira, dan kami harapkan teman-teman untuk selalu mensupport channel kita, tentunya dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Ya, sekian dari kami, lebih kurangnya kami mohon maaf. Sampai ketemu lagi di episode Nalasira selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.